Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas Pak poin yang kedua. Kata man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Kalau bisa Pak, mohon PR tak Ibu, Bapak di Ibu. Kalau saya baca berulang-ulang begini, usahakan dihafal juga. Dihafal dengan lisan, dihafal dengan hati, dan untuk mudah diamalkan sebuah menghafal itu Pak, dipraktek. Man nafasa an mu'min, ya. Kita pindah saja karena di sini nak kasih pindah. Ya, kita ikuti saja. Kembali. Tidak apa-apa, kita kembali. Kata siapa ini? Berlaku tadi siapapun yang melepaskan kesulitan duniawi secara umum, Pak. Ya, ini bayarannya nih. Allah akan bayar kesusahannya di akhirat dilepas. Bayarannya di akhirat akan dibayar, Pak. Itu hebatnya itu. Ya, dan ini tentu bukan bayar sedikit ini, karena pembayaran apapun kau di akhirat itu Pak besar. Pembayaran apapun kau di akhirat itu pasti besar. Ya, jadi ketika dibayarkan di akhirat pasti besar. Pasti besar. Dan kalau besar berarti pasti lebih dari 10. Kalau gitu kan, amalan seseorang itu 1 berbuat baik, 10 bayarannya. Kalau tidak disebutkan begini, lebih dari 10 itu. Coba kalau Bapak tiba-tiba itu di lautan Pak, baru tenggelam kapal tak, berpisah dengan orang tidak ada, tiba-tiba ada orang bawa kaki cergen, pelampung atau nelayan tiba-tiba muncul, sini Pak, naik ke di sini. Bapak berkata, Bapak malaikat, kita lepaskan dari kesulitan. Nah, bagaimana kalau di akhirat bukan tenggelam di atas air, Pak, tapi kita tenggelam di atas keringat sendiri. Di atas keringat sendiri. Lalu Allah lepaskan semua keringat itu. Sekali minum 1 teguk, tidak akan pernah haus lagi. Dan keringatnya di akhirat bukan keringat sedikit, sampai terkumpul di atas telinganya sendiri. Bisa dirasakan Pak kalau tenggelam di atas keringat tak 1 hari. Nah, bagaimana kalau seperti 500 tahun dirasakan? Dilepas oleh Allah untuk sebuah pengorbanan di dunia. Siapa yang berkorban sebuah pengorbanan, fabadalallahu, maka Allah akan ganti dengan pengorbanannya itu. Lalu bukan di dunia, pasti di akhirat. Itu bagusnya Allah karena berjanji tidak seperti janjinya orang suka berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah khianati janjinya. Dia betul-betul tepati. Dan ini yang bicara Nabi, manusia mulia. Ya. Kita coba baca hadis ini. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan keduanya bersepakat dalam susunan kalimat hadis, kecuali sesuatu yang ditambah salah satu dari keduanya berupa pada huruf setelah huruf. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashir
telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata, kami berada bersama Rasulullah dalam satu undangan, lalu diperselisihkan dipersilahkan kepada beliau daging lengang kambing. Dulu daging ini sangat disukainya. Lalu beliau menggigit darinya satu gigitan dan bersabda, aku adalah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa demikian? Allah mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu sampai yang akan datang pada satu daratan tanah, sehingga penyeru dapat memperdengarkan suaranya kepada mereka semuanya, dan pandangan dapat melihat mereka, serta matahari mendekat mereka. Lalu manusia mengalami kesedihan dan kengerian pada batas yang mereka tidak mampu dan sabar menanggungnya. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian tidak memiliki pendapat tentang keadaan yang kalian hadapi dan yang menimpa kalian ini? Tidakkah kalian memiliki pendapat siapa yang dapat memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Sebagian lainnya menyatakan kepada sebagian yang lain, datanglah kepada bapak kalian Adam. Lalu mereka mendatanginya dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan dari ruhnya kepadamu, serta memerintahkan para malaikat, lalu mereka sujud kepadamu, dan Allah juga menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau bisa memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami dan yang menimpa kami? Lalu beliau menjawab, sungguh pada satu hari Rabbku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu. Allah melarangku dari suatu pohon, namun aku melanggarnya. Diriku sendiri butuh syafaat. Silahkan pergi menemui selainku. Pergilah menemui Nabi Nuh. Ya, sebentar dulu. Nabi Adam didatangi, tapi Adam pun juga menolak. Dia ingat suatu dosanya. Saya pernah dilarang mendekati pohon, tapi tetap saya dekati pohon itu. Dan Adam mengatakan, disitulah Allah murka kepada saya, dan belum pernah marah sebelum itu dengan murka seperti itu. Maka saya malu kepada Allah, saya takut kepada Allah. Pohon larangan. Coba kita bawa derita sebagai cucunya Adam. Pohon-pohon kehidupan itu sudah berapa yang kita langgar? Berapa banyaknya larangan-larangan Allah kita bermaksiat kepadanya. Lalu kita merasa diri suci, merasa pantas untuk masuk surga, merasa pantas untuk orang yang paling terdepan di surga. Satu murka Allah, Nabi Adam dia sudah takut dan malu kepada Allah, padahal dia diciptakan dari langsung Allah, lalu tangannya disimpan dalam surga. Satu larangan. Sekarang kita tanya, sudah berapa larangan-larangan Allah yang kita sudah bermaksiat kepadanya? Seandainya Allah bukan Rahman dan Maha Pengampun, maka hidup ini penuh dengan dosa dan maksiat kita, tidak ada yang tumbuh. Untuk Nabi Adam lari kepada Allah dengan surah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah menganiaya diri kami,
Engkau sudah larang kami mendekati pohon, tapi tetap kami lakukan. Mohon Bapak, kita tidak boleh bangga dengan sebuah amalan dan takutlah pada satu dosa. Nah, bisa jadi satu dosa itu sumber kebinasaan kita di dunia dan di akhirat. Itu Nabi Adam tidak mau karena ada satu dosanya. Kita coba ke Nabi Nuh. Pergilah menemui Nabi Nuh. Lalu mereka menemui Nabi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama dari penduduk bumi, dan Allah telah menamakanmu hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau dapat memintakan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu?" Ya, lanjut. "Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami dan yang menimpa kami?" Lalu beliau menjawab, "Sungguh di suatu hari Rabbku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu. Sungguh dahulu aku memiliki satu doa yang aku gunakan untuk menghancurkan kaumku. Diriku sendiri butuh syafaat. Pergilah menemui selainku. Pergilah menemui Nabi Ibrahim." Iya, coba. Nabi Nuh ini disebutkan adalah min rasulin awal. Dia adalah seorang rasul yang pertama. Jadi kalau rasul pertama itu bukan Nabi Adam, tapi Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama. Kalau rasul disebutkan tadi adalah Nabi Nuh, itu rasul. Beda kan? Beda nabi, beda rasul. Kelompok rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Tapi nabi yang pertama tetap Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia sudah 450 tahun berdakwah, sudah setengah umurnya siang dan malam, maka tidak ada umatnya yang mau keras kepala, dia bacakan ayat dia tutup telinganya. Maka Nabi Nuh mengatakan, jangan kau sisakan sedikit pun pada mereka. Ini Nabi Nuh takut. Nabi Nuh takut karena salah dalam berucap. Salah dalam berucap. Dia takut juga. Ya, kalau gitu temui deh Nabi Ibrahim. "Engkau adalah Nabi Allah." Sini. Ini saja. "Pergilah menemui Nabi Ibrahim." Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan Khalilnya dari penduduk bumi. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?" Lalu beliau menjawab, "Sungguh di suatu hari Rabbku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu. Aku dahulu pernah berdusta dengan 3 kedustaan." Lalu beliau sebutkan hal tersebut, "Diriku sendiri butuh syafaat. Pergilah menemui selainku. Pergilah menemui Nabi Musa." Ya, kesalahannya Nabi Ibrahim ya 3 kali seumur hidupnya Pak, cuma 3 kali berbohong. Ya, seumur hidup ya, yang ratusan tahun umurnya ya, itu pun bohongnya adalah bohong yang benar. Ya, ketika dia ditanya, siapa yang kau temani itu? Ketika raja yang diktator, yang zalim, semua perempuan akan diambil kecuali kalau dia mengaku adalah saudaraku. Kalau dia bilang istriku, istrimu istriku itu. Maka dia bilang, siapa yang kau temani? Ya saudaraku. Dan Ibrahim yang dimasukkan adalah saudaraku orang beriman, karena satu-satunya perempuan yang beriman dia. Dan
saudara orang beriman. Innamal mu'minuna, orang beriman itu bersaudara. Ya, tapi dianggap oleh Ibrahim kesalahan, padahal tidak salah. Waktu dia diajak untuk melakukan kemusyrikan, pergi cari sembelian-sembelian itu, maka dia jatuhkan dirinya ke lantai dan mengatakan, ini sakim, saya sakit. Memang sakit karena dia jatuh, tapi bukan sebagaimana sakit yang dipahami orang. Ketika ditanya, dihancurkan itu patung-patung semuanya, ya. Lalu dia terakhir dia simpang itu yang paling besar di lehernya, lalu diadili di depan pengadilan yang sangat dahsyat. Ditanya, man fa'ala haza, siapa yang melakukan ini Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Ya, is'al alai, tanya itu, padahal dia tahu dirinya lakukan. Iya, kalau bohong begini, Anda tahu berapa kali mas saya bohong seumur hidup ini, beribu-ribu mikapa. Dia 3 tapi sudah sampai.